Apakah terjadi juga kelam begitu di dunia dokter gigi khususnya di Madiun? Jadi untuk awal PPKM, awal pandemi ya COVID itu, kita kasarannya nyungsep. Kita Ush, nyungsep. selama pandeminya orang tidak boleh sakit gigi dong kalau begitu. Jangankan sakit gigi, Pak. Sekarang tuh orang tidak boleh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita kedatangan seorang dokter gigi. Wah, mengapa kita bertemu dengan dokter gigi? Karena masa pandemi ada sesuatu yang sangat terkait dengan dokter gigi. Kita sambut Dokter Gigi Wahyu. Nama lengkapnya Dokter Gigi Wahyu Trihari Wahyuning Tias. Apa kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Mbak Dokter, ini kan suasana pandemi COVID-19 dan Bu Dokter itu kan Bu Dokter. Mbak Dokter kan posisi di Madiun. Bagaimana suasana di Madiun yang katanya kemarin sempat serem itu? Bisa diceritakan, Mbak Dokter? Oke. Saya takut banget ya jadinya ya. Sebenarnya sama aja sih Pak. Sama dengan daerah lain di mana ketika ada puncaknya sampai merah membara, akhirnya kegiatan penemuan kasus, pengendalian dan pencegahan itu akhirnya lama-lama turun. Tapi suatu saat ketika ada mutasi genetik lagi, naik lagi. Jadi kemarin kita sempat termasuk ya PPKM itu, pokoknya Madiun kena terus deh untuk PPKM. PPKM darurat, PPKM level 4 atau sebelumnya kena terus yang mikro sampai level 4 ya? Iya, itu mesti kena terus. Dan kita juga yang terakhir ini sangat kena juga untuk Kota Madiun. Kita sempat nomor 8 seprovinsi kalau tidak salah penemuan kasusnya, angka kematiannya, terus pejabat kami juga banyak yang kena, bahkan kemarin sekda kami sampai menjadi korban juga untuk COVID. Jadi padahal dari awal itu pemerintah Kota Madiun sudah streng banget, PPKM, jalan-jalan ditutupin, terus benar-benar patroli justisi itu tiap malam, sampai kami itu udah asalnya ya nggak boleh lelah ya, tetap harus dikerjakan demi untuk kemaslahatan bersama, guys. Dan kemarin pimpinan kami juga kena, tapi alhamdulillah semuanya banyak para OPD, ASN, terus apalagi masyarakat yang walaupun sudah prokes ketat, tapi ya masih kena juga, dan banyaknya di klaster keluarga. Jadi untuk kebijakan kalau itu melihat seperti itu, Bu Wahyu, kelihatannya mencekam betul terkait dengan Madiun ya. Dan kami turut berbelasungkawa ketika Pak Sekda harus kemudian mendapatkan cobaan dan beberapa para pejabat yang juga dapat cobaan. Tetapi ketika kita hubungkan dengan profesi Bu Wahyu sebagai dokter gigi, apakah selanjutnya terjadi juga semacam kelam begitu di dunia dokter gigi khususnya di Madiun pada waktu itu? Jadi untuk awal PPKM pertama, awal pandemi ya COVID itu, kita hampir semua dokter gigi itu kasarannya nyungsep. Kita nyungsep. Kalau nyungsep itu mobil itu masuk jurang, lep begitu, sampai tidak ketahuan. Kita tiarap benar-benar menutup, kita benar-benar sampai menyelamatkan diri ya kasarnya. Selama ini kan kita juga ada sumpah dokternya di mana harus melayani pasien, tidak membedakan ras dan sebagainya. Sumpah dokter harus melayani pasien. Nah, gimana? Enggak, maksudnya kan lebih mengarah ke kita memberikan pelayanan kesehatan khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Tapi di awal pandemi karena kita tahu bersama bahwa penyebarannya lewat droplet ya, dan dan invasif banget ya, infeksius banget. Terus dari arahan dari PB itu juga kita disarankan hanya untuk kasus-kasus itu, kasus-kasus
gawat darurat yang kita tangani. Jadi kalau untuk dokter praktek puskesmas, dokter praktek swasta kebanyakan juga tutup saat itu sampai kurang lebih 3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan itu pada waktu mikro atau menjelang awal pandemi, darurat? Pak. Awal pandemi. Kira-kira pada bulan April atau Mei waktu itu ya? Ya. 2020. Oke. Itu selama 4 bulan. Kurang lebih 3-4 bulan sampai kita tunggu arahan dari PBPDGI yang mengeluarkan juknis bahwa kita bisa memberikan pelayanan asalkan melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di pusat layanan kesehatan kita sehingga tetap bisa melayani pasien tanpa ada penularan dan sebagainya. Seperti PBDGI itu pemirsa, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi semacam organisasi profesi seperti IDI begitu ya? Iya, NJ Bapak. Nah, waktu itu 4 bulan ya, padahal suasana belum mencekam sebagaimana pada waktu darurat ataupun mikro ataupun level 4. Kalau pada waktu mikro apakah juga sama seperti itu, Bu Wahyu? Kita sudah mulai open, jadi kasarannya yang pertama kan kasus-kasus darurat ya seperti abses yang terus patah tulang, patah gigi yang sakit banget, terus bengkak yang bisa mempengaruhi jalan nafas dan sebagainya, itu dianggap kasus itu. Jadi kita harus memberikan pelayanan tapi dengan APD level 3 saat itu. Terus dengan berjalannya waktu sudah banyak temuan-temuan juga di bidang kedokteran gigi seperti ada vakum aerosol yang sebelumnya nggak ada, itu harus kita adakan. Terus habis itu membuat ruangan pelayanan itu negatif dengan adanya ada vakum. Terus intinya kembali lagi ke tadi Bu Dokter, pada waktu PPKM mikro itu sudah mulai buka ya, maksudnya sudah kita, jadi tapi masih terbatas, tapi sudah mulai luas pelayanan yang kita lakukan. Jadi seperti pembersihan kandang gigi, sampai sekarang pun masih banyak dokter gigi yang masih belum berani untuk melakukannya. Kalau kita bandingkan lagi dengan PPKM darurat kemarin 3-20 Juli, apakah juga seperti pada 5 bulan pertama? Sebenarnya sudah enggak ya, kemungkinan kita yang pertama sudah terbiasa Pak ya, jadi sudah adaptasi ya, kita sudah adaptasi juga. Terus yang kedua, kita merasa lebih pede aja karena kita memberikan pelayanan dengan standar yang sudah diberikan PDGI dan maksudnya untuk safety kita, safety pasien juga, terus supaya tidak ada kontak penularan infeksi silang kalau kita bilang. Jadi yang menjadikan lebih berani itu karena sudah terbiasa atau penjelasan ada PDGI. Standarnya ada standar PDGI Pak yang itu bisa kita penuhi, jadi semacam protap. Ada prosedur tetap. Iya. Karena pada awal-awal kan 4 bulan atau 5 bulan pertama kan nggak berani buka kan begitu? Iya, tetap sama sekali. Padahal kalau kita bandingkan suasananya mencekam PPKM darurat ataupun level 4 ataupun mikro kan begitu kalau kita bandingkan loh ya. Ya, tapi kan saat pertama itu info awalnya kan seperti itu, informasi yang kita dengar, terus dari PB juga belum ada penemuan-penemuan, belum ada penelitian yang ini dibuat standar seperti apa. Jadi kita seperti nggak punya pedoman, lah kita akhirnya menutup diri, lebih amannya seperti itu. Intinya pada awal itu memang bahwa COVID-19 ini pandeminya luar biasa dan waktu itu belum ada semacam protapnya sehingga lebih aman untuk tidak buka begitu ya. Mengamankan diri. Mengamankan diri. Jadi kalau begitu Bu Dokter, kalau begitu mulai selama pandemi ini yang namanya orang tidak boleh sakit gigi dong kalau begitu. Jangankan sakit gigi Pak, sekarang tuh orang tidak boleh sakit Pak. Soalnya untuk cari rumah sakit itu susah. Jadi peningkatan sistem imun tetap kembali lagi. Harapan kami kayak itu tadi, herd immunity, nanti COVID bisa seperti flu aja.
Karena yang paling berpotensi untuk penularan kan ya taruhlah dokter gigi, karena kan yang paling banyak kan melalui mulut kan. Itu kan akhirnya J. kalau pintunya saja tidak boleh dibuka, maka orang dokter gigi nggak mungkin membuka pasien tanpa membuka mulut, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. kita nggak mungkin hanya anamnesis dan resep, mungkin, tapi kan dokter gigi kan skillnya, jadi teorinya skill jadi campuran art dentis ya, dental, art, mekanisme. Jadi kalau cuma untuk ngeresepin aja, anamnesa ngeresepin bisa, tapi itu tidak menyelesaikan masalah kalau untuk kasus-kasus di kedokteran gigi. Jadi memang harus ada penanganan langsung ke daerah yang sakit atau daerah yang infeksi. Jadi pemirsa sebetulnya seperti itu, bisa. dan itu selalu buka mulut Pak, nggak mungkin buka. Jadi harus buka mulut. Pemirsa sebetulnya bisa ke dokter gigi itu cukup minta resep, tetapi katanya Bu Dokter Gigi Wahyu itu tidak bisa menyelesaikan. Tetapi saya pernah mendengar begini Bu Dokter, di beberapa kota besar itu ada dokter yang sifatnya hanya memberikan resep, jadi dia tidak ketemu pasien, khususnya proses prakteknya itu online, sehingga tidak pernah ketemu pasien, dan itu kelihatannya pada suasana pandemi itu yang paling laris begitu. Bagaimana dengan itu, Bu Dokter? Iya, itu namanya telemedicine, dan memang kita melakukan konsultasi via online ya, hanya untuk menghilangkan gejala atau simptomatis. Jadi seandainya keluhannya sakit, ya kita kasih resep pereda nyeri. Seandainya keluhannya ada bengkak, kadang-kadang saya juga sering melakukan itu, konsultasi pasien via WA, via telepon ya. Kita anamnesa di situ, terus kita resepin, pasiennya yang menebusnya. Itu telemedicine, dan sekarang itu dijadikan senjata utama kami medis ya, untuk kontak pertama dengan pasien, untuk menggali pasien, termasuk untuk wawancara, ada nggak kontak erat dengan pasien COVID, ada nggak bepergian dan sebagainya. Itu dan oleh Kemenkes itu sudah dimasukkan pelayanan kesehatan sekarang. Telemedicine. Jadi sudah semacam tidak melanggar semacam janji pada waktu itu ya, janji setia untuk menjalankan tugas sebagai dokter ya. Iya, karena dengan itu kita bisa melakukan screening awal sebelum kita menangani pasien. Dan sekarang pun kami di nggak hanya dokter gigi, dokter umum pun banyak, apalagi di tingkat puskesmas itu telemedicine. Jadi kontak pertama pasien, apalagi yang COVID dan sebagainya, itu dengan telemedicine, pantauannya juga dengan telemedicine. Seandainya gejalanya apa, itu obat bisa diantarkan ke rumah pasien, dan itu sudah masuk di pelayanan kesehatan, Pak. Kalau Bu Dokter Gigi Wahyu, antara telemedicine sama praktek langsung, pada saat ini lebih banyak yang mana pelaksanaannya? Sekarang sudah banyak kita langsung, tapi ketika kita tutup kemarin itu ya otomatis kita hanya bisa melayani telemedicine. Jadi pada awal-awal COVID itu ya, pada 5 bulan pertama itu banyak telemedicine ya waktu itu. Iya. Okay. Tapi ketika fasilitas kita sudah terpenuhi sesuai dengan protapnya yang diberikan PDGI, juknisnya dari Kemenkes juga ada, kita akhirnya bisa melayani pasien secara langsung lagi, Pak. Walaupun tetap terbatas untuk beberapa kasus, biasanya kita nggak pakai booth, kita nggak berani scaling, karena itu nanti yang banyak menciptakan aerosol atau dropletnya. Kalau berbicara pasien, Bu Dokter, apakah pasien pada suasana COVID ini mereka lebih takut atau biasa-biasa ketika kena kena sakit gigi gitu loh, ke dokter gigi itu lebih takut atau kemudian biasa-biasa saja begitu? Enggak sih, kita insya Allah kalau sesuai dengan protap kita sudah berani melakukan ya. Tapi kalau untuk pasien sekarang ya sudah biasa. Bahkan kami kadang-kadang kalau saya sendiri saya batasin pasien itu hasil screening, terus pasien bisa datang, kita batasin pasien
lebih mengarah ke safety kita, safety pasien. Jadi sebelumnya kalau sebelum pandemi itu bisa 15 pasien semalam ya. Kalau kan kebetulan saya buka turi aja sih. Oh. Karena di dinas sejak masuk struktural saya nggak ngerjakan pasien. Oh, sekarang juga di itu struktural sampai, ya. Ya. masuk di dinas itu saya nggak ngerjakan pasien, kurang lebih 10 sampai 15 pasien sehari. Kalau sekarang kami batasin cuma 8. Ya, kita lebih mengarah ke menyesuaikan kemampuan kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak pingin terlalu capek, karena yaitu tadi pencegahan COVID yang paling utama adalah kan sistem imun. Jadi kita berusaha menjaga sistem imun kita tetap baik selama khususnya melakukan perawatan. Jadi kami masih bisa memberikan pelayanan kesehatan. Kalau pasien dibatasi Bu Dokter, padahal sebetulnya mereka itu satu hari 20, 30. Terus kapan gantinya? Maksudnya kan nggak mungkin ada pengganti waktu itu. Kalau dibatasi kan kasihan pasiennya Bu Dokter. Nah ini Pak, jadinya ya di sini titik beratnya kami masih melayani pasien, tapi kami juga mengamankan diri kami juga dengan pembatasan pasien. Soalnya banyak nakes yang berguguran itu karena ya mereka fatigue, sudah lelah, sedangkan pasien yang harus ditangani juga nggak berhenti. Jadi kami ini pemirsa dengar ya, win-win solution. Supaya Bu Dokternya tidak lelah dan imunnya tetap, maka beliau membatasi pasien. Bukan berarti tidak mau, beliau itu sangat senang untuk membantu masyarakat, tetapi imunitas itu perlu dijaga sehingga dia tetap bisa bekerja setiap harinya. Ya, bisa memberikan pelayanan. Oke. Selanjutnya, kalau dikalkulasi dari sekian, khususnya pada waktu awal sampai PPKM darurat, apakah para pasien itu ada yang berusaha tidak ke dokter gigi ketika banyak, sakit Pak. gigi? Oh, banyak juga. Jadi awal-awal itu kan dia sama, dokternya juga takut, belum ada protokol. Bahasanya bukan dan takut sebagainya, mungkin, tapi pasien juga takut. Jadi oh ya benar. Ya, jadi pasien lebih hati-hati, sama juga mengamankan dirinya. Tapi kan akhirnya ini pandemi kan juga kita nggak bisa prediksi kapan selesainya ya. Jadinya saya sudah nahan dok, saya sebenarnya tidak berani berobat, tapi ya karena nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi hampir samalah kondisi kami dengan pasien, maksudnya kami sama-sama menjaga diri, tapi dengan pembatasan itu ada win-win solution lah. Kalau menurut Bu Dokter Wahyu, demi baiknya pasien dan dokter, selanjutnya lebih baik apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk pasien supaya dokter sama pasiennya selamat semuanya? Jadi gini, yang pasti kejujuran ya, kejujuran. Kita biasanya melakukan screening awal. Okay. Ada beberapa pertanyaan sebelum pasien datang, seperti itu tadi ada sakit demam dan sebagainya, bepergian selama 14 hari ke belakang, kontak dengan pasien COVID. Jadi dari situ kami melakukan screening. Kita minimal bisa tahu pasien yang kita hadapi ini kasarannya berpotensi tidak menyebarkan. Okay. Di situ kejujuran pasien, sama bukannya berarti mereka jujur terus kita nggak mau, enggak. Tapi tetap ada solusi untuk itu, tetap ada treatment. Oke. Kejujuran. Kedua, kedisiplinan pasien. Oh, kedisiplinan pasien. Pasien harus disiplin. Disiplin apa, Bu Wahyu? Maksudnya? Tetap dengan prokes, Pak. Oh, prokes. Iya, mematuhi. Jadi kalau prokes itu ketika mau nyabut gigi atau karang-karang gigi, mulutnya tidak boleh dibuka begitu, pakai masker begitu, Bu Dokter. Itu bukan prokes, Pak. Kalau sudah masuk di layanan kami kan sudah bukan itu. Maksudnya selalu pakai masker sebelum masuk, cuci tangan. Kan kami juga mempunyai protap ketika menerima pasien. Jadi kedisiplinan itu yang juga harus dijaga sama pasien. Begitu masuk ya sudah menjadi wilayah kami.
Kami kan Apakah sudah protokol mengantar kesehatan dengan yang lain sama atau berbeda, Bu Dokter? sama kok, Sama ya. sama, ya Oke. sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus dijalankan oleh pasien sebelum yang dilarang ini, sebelum yang dilarang. Apalagi Sebelum dokter? dilarang, manut sama dokternya. Oh, manut sama dokternya. Ini mungkin bisa diberi contoh bagaimana pasien harus manut ke dokter. Contohnya diberi perintah apa, Bu Dokter, misalkan? Tapi ya awalnya tetap dari kejujuran tadi. Kadang-kadang treatment pasien. Jadi sebenarnya kalau kita medis ya dokter itu kita pasien kita gali, terus tahu sakitnya apa ya, terus nanti kita jabarkan rencana perawatannya. Beliau memilih yang mana, itu aja. Jadi seandainya yang kalau di dokter gigi itu seringnya ketika masih sakit bilang nggak sakit minta dicabut. Nah, itu contoh yang sering kecil. Terjadi itu ya. Iya, jadi biasanya dari situ sih nggak bisa dibohongin sih Pak. Jadi biasanya dokter gigi tahu, oh ini masih sakit, oh kondisinya masih infeksi, kayak gitu. Jadi tetap dari pertama kejujuran, terus ya manut, bisa bekerja sama lah dengan dokternya. Karena kita juga sesuai dengan protap, kita juga sesuai dengan prokes. Itu hal-hal yang perintahkan atau diinstruksikan wajib bagi pasien ketika ke dokter gigi. Sekarang yang dilarang, apakah sama atau berbeda ya dilarang dengan yang diperintah itu, Bu Dokter ya? Yang diwajibkan. Ya berarti kebalikannya lah Pak. Kebalikannya. Kalau ya. tadi kan harus ini. Berarti kebalikannya aja lah. Oke, kalau begitu melihat dari sekian pasien yang ada, apakah Bu Dokter sempat marah-marah kepada pasien? Atau sebaliknya, pasien sempat marah-marah ke Bu Dokter pada proses pandemi ini? Alhamdulillah sih, maksudnya kalau itu ini ya Pak ya, pribadi ya. Maksudnya tiap dokter kan tidak sama, tergantung pembawaannya. Jadi kalau saya sih memang nggak bisa marah sih, saya nggak bisa marah. Ya yang saya tahu memang Bu Dokter ini nggak pernah marah mulai kuliah dahulu sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang pun belum bisa marah kepada pasien, hebat ini. Tapi kan kalau sebel kadang-kadang ada, tapi kan beda treatmentnya beda. Terus alhamdulillah belum pernah sih sampai dilabrak pasien. Ya alhamdulillah kita bisa saling mengisi lah, check and give-nya dapat gitu. Cuma kalau dari segi saya bukan karena sumpah aja, tapi ketika kita bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan pasien itu ada kepuasan, itu kami puas gitu. Jadi nilainya itu yang nggak bisa diukur Pak. Kepuasan adalah hal yang sangat penting karena tidak bisa diukur. Tetapi ketika kita hubungkan dengan pemerintah Kota Madiun sebagai tempat Bu Wahyu dokter gigi itu berlindung, apakah Bu Dokter Wahyu dibatasi dalam hal praktek? Karena kan juga bekerja di struktural tapi dalam sore hari mengerjakan praktek dokter gigi. Apakah ada hal-hal yang dibatasi karena suasana Madiun yang begitu heboh, mencekam begitu? Kalau saya lebih mengarah ke saya selaku ASN, saya selaku abdi negara, dan kami mengikuti setiap kebijakan dari pemerintah. Jadi seperti contohnya saya kalau selama PPKM ya seandainya jam 8 walaupun kritisi bisa ya kita buka karena kesehatan memberikan pelayanan, tapi saya secara pribadi terus dengan prakteknya itu saya lebih mengikuti kebijakan dari pemerintah Kota Madiun khususnya. Banyak pasien yang protes sebenarnya dengan pembatasan, kan alasan saya pembatasan juga salah satunya adalah karena anjuran dari pemerintah. Tapi sebenarnya banyak pasien yang protes, duduk kan ini masuk yang kritis sih, nggak masalah dokter buka sampai jam berapa gitu. Cuma ya kadang-kadang saya kuyongnya juga sih, saya masungkan kalau sampai saya digerebek satpol Pak karena masih buka. Itu aja sih. Jadi alhamdulillah dari situ kalau kita bisa mengikuti, kita bisa membawa diri, insya Allah juga kita tidak akan berkonfrontasi dengan pemerintah. Jadi saya merasa nggak dibatasin juga karena itu, karena kita tahu bersama bahwa langkah yang kita lakukan itu ya merupakan win-win solution tadi Pak. Kita masih bisa memberikan pelayanan tapi
kami juga tetap sehat. Sebelumnya, Tapi Bu Wahyu, sakit gigi itu sakitnya seperti mati begitu loh. Bahasanya kalau dalam lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit gigi. Sakit hati. Sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik sakit hati, ya. Hamdan ATT, hafal. Maka dari itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Itu kan menandakan memang sakit gigi itu kan luar biasa. Lah. Kan saya juga melayani telemedicine, Pak. Oke. Ya, jadi saya juga melayani konsultasi karena saya juga belum pro banget ya. Kalau yang bahkan kalau sudah ikut Halodoc, ikut Halo Dokter dan sebagainya, itu masih ada fee-nya ya untuk konsultasi. Tapi alhamdulillah saya masih bisa memberikan konsultasi tanpa pasien membayar juga sih. Jadi paling membayar kuota aja, mereka kuotanya habis buat konsultasi. Nah, itu salah satu layanan yang bisa kami berikan juga. Asik juga ya, ada dokter yang free untuk konsultasi. Ini mungkin menyenangkan bagi pasien yang ada di Kota Madiun kan begitu, meskipun mereka suasana mencekam jadi tidak mencekam begitu Bu dokter ya. Ya minimal dengan itu kami berguna Pak, lebih berguna dan bermanfaat aja bagi umat, itu aja. Selanjutnya, ketika dihubungkan dengan keluarga Bu Dokter, apakah keluarga, taruhlah suami ataupun anak-anak, itu menjauhi Bu Dokter atau biasa-biasa saja karena setiap hari kan bertemu pasien yang kita tidak tahu apakah pasien tersebut ketika membuka mulutnya itu dia COVID atau tidak. Lah apakah anak-anak sama suami ataupun keluarga deh, apakah mereka menjauhi dari Bu Dokter atau biasa-biasa saja? Keluarga justru lebih warning saya, lebih suka warning saya. Jadi ketika saya sudah mulai kerasa capek ya, pulang kantor paling istirahat sebentar, terus nanti habis maghrib kita sudah buka gitu. Itu kalau sekiranya saya kerasa capek, itu anak-anak yang suka warning saya, Bunda nggak usah buka, biarin pasiennya, yang penting Bunda sehat, seperti itu. Tapi kan kita bisa memberikan Bunda nggak usah buka, itu dikatakan begitu, itu Bunda malah senang atau malah kemudian langsung ciut nyalinya? Saya suka sih Pak, jadi di situ ada perhatian, ya, ada perhatian ke saya, dan itu merupakan salah satu supported juga bagi saya untuk bisa memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi anak-anak itu bagus juga ya, meskipun cepros-cepros dalam hal itu, tapi ya bagus juga, benar juga. Jadi ya alhamdulillah ada anak yang bisa mengingatkan. Ya, makanya itu juga, berarti saya memang nggak boleh capek. Yang kedua itu banyak nakes yang terpapar karena memang fatigue, karena capek itu tadi. Makanya kami pun supaya kami bisa memberikan pelayanan lebih lama lagi daripada kami memberikan pelayanan full, terus akhirnya kami jatuh sakit, maksudnya kan mending kita memberikan pelayanan yang terbatas tapi kita bisa memberikan pelayanan sepanjang masa. Selama ini di Madiun sudah ada taruhlah nakes yang sakit gara-gara kecapean atau bahkan sampai meninggal dunia, Bu Dokter? Alhamdulillah untuk dokter gigi sih kami kalau penyintas sudah banyak. Oh, penyintas. Tapi kalau sampai ini barusan kemarin itu salah satu rekan kami di Dokter Gigi Ngawi itu juga Seto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya berapa waktu itu kalau boleh tahu? Sudah ini sih sudah berumur juga suaminya. Jadi selalu dari kemungkinan besar dari klaster keluarga juga, Pak. Oke. Karena suaminya adalah bukan dari pasien ya, tapi dari dokter klaster keluarga ya malahan. Iya. Jadi saya juga penyintas, akhir Desember saya kena. Oh. Dan itu dari klaster keluarga. Jadi justru ketika kita di dalam itu kita lebih aman. Karena kita alat perangnya lengkap. Tapi beberapa penyintas dokter gigi itu banyaknya juga dari klaster keluarga. Jadi bukan dari pasien, malah dari keluarga ya. Kok aneh juga. Karena protapnya jelas Pak, kita ketika mengerjakan protapnya jelas dan kita prokesnya jelas ketika kita melayani pasien. Tapi kan di keluarga
Kita jarang banget sampai maskeran. Betul. Tetap tidak ada batas. Akhirnya seakan-akan keluarga, taruhlah suami datang, anak datang, itu aman-aman saja kan begitu? Iya. Tapi alhamdulillah tetap kita syukurin aja. Sekarang diparingi sehat itu aja. Sekarang kami sudah bisa beraktivitas. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sudah vaksin juga, sudah vaksin semuanya. Oke, itu tentang klaster keluarga yang malah berpengaruh. Selanjutnya, kalau mohon maaf, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah juga nakes yang ada di Madiun yang selain dokter gigi itu juga ada yang terpapar ketika suasananya mencekam begitu, Bu Dokter? Kalau terpapar tetap banyak, Pak. Karena kami memang resiko tinggi. Bahkan beberapa kali puskesmas kami itu membatasi pelayanan karena nakesnya banyak yang terpapar. Oke. Jadi pilihannya sama. Pilihannya sama, Pak. Pilihannya sama. Jadi kita membatasi pelayanan supaya kami bisa memberikan pelayanan lebih lama. Bu Dokter, kalau menurut pengalaman Bu Dokter, apa yang paling menyakitkan atau tidak disukai selama pandemi COVID ini? Mungkin pemirsa pengen tahu bagaimana suka duka seorang dokter gigi yang harus setiap hari membuka mulut pasien. Mungkin bisa diceritakan yang paling tidak disukai selama ini. Pasien ngeyel dan perawatan. Itu aja deh Pak kayaknya. Jadi kami sudah mengarahkan nanti efek sampingnya seperti ini, bla 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 bla. Ternyata pasiennya tetap cabut aja dok. Tetap tidak bergerak dengan apa yang kita ekseskan tadi. Padahal dengarkan tuh ya pasien ya. Ini Bu Dokter sudah menyampaikan terkait dengan kemarahannya kepada kalian semuanya. Tapi kalau sebaliknya Bu Dokter, apa yang paling disukai kehadiran COVID bagi dokter gigi? Apakah ada hal yang paling disukai terkait dengan proses bertemu pasien atau yang lainnya? Taruhlah kemudian pasiennya menjadi taat atau lainnya, mungkin ada yang paling disukai? Karena kami sekarang sudah beradaptasi, sepertinya juga sudah biasa sih Pak. Sudah biasa. Cuma kadang-kadang kalau yang kami pengen kadang-kadang ngidam ya. Kami nggak bisa memberikan pelayanan dengan cantik lagi. Karena kan kebungkus APD Pak, kebungkus masker dan peralatan perangnya tadi. Oke, jadi setiap hari dokter harus memakai APD lengkap begitu ya? Saya level 2 sih, saya pakai level 2, tapi untuk masnya saya pakai yang kayak Star Wars itu. Seperti di TV-TV atau di video-video itu ya? Ya masih seperti itu kami. Jadi insya Allah memberikan pelayanannya juga maksimal. Yang idamnya cuma kadang-kadang pengen pakai Snelly aja pakai jas dokter. Jadi kan ini bisa pakai baju cantik kayak gitu. Kalau sekarang sih ya bisa pakai, tapi tetap dengan keterbatasan APD. Kan banyak APD yang cantik-cantik juga sekarang. Cuma ya tetap sumuk lah Pak, tetap gobios. Tapi kan sebetulnya malah ya Bu Dokter, malah membuat kita sehat karena gobios itu menjadikan keringat kita keluar, akhirnya kita menjadi sehat. Sauna iya Pak, tapi kan terpaksa itu kan roto beto. Bahagianya itu maksud saya. Iya. Mungkin tubuhnya semakin langsing, tetapi imunnya belum tentu juga kalau begitu ya, karena terpaksa. Capeknya itu Pak, kadang-kadang lebih capek, makanya ya itu tadi balik lagi ke pembatasan pasien supaya safety bersama itu aja. Oke. Karena kita sudah agak lama, boleh diberi closing statement untuk pasien untuk semua pemirsa yang kebetulan juga ada hubungannya dengan dokter gigi, sehingga mereka mungkin tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Silakan Bu Dokter. Oke, kami nakes ya berharap banget masyarakat bisa melaksanakan prokes dengan ketat,
bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan keluarga, sayangi teman, sayangi anak-anak, sehingga tidak terkena penyakit. Terus yang kedua, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, tetap dengan sikat gigi yang teratur, dan jangan lupa menambahkan pemakaian obat kumur, karena itu sangat efektif juga mengurangi sakit gigi, karena sekarang kita dokter gigi masih pembatasan pelayanan kesehatan. Jadi buat diri kita sehat dengan menjalankan prokes ketat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Itu kalimat terakhir dari Bu Dr. Gigi Wahyu yang bisa membuat imun kita lebih baik lagi, sehingga kita lebih baik tidak sakit gigi deh. Yes. Karena bukan berarti kita tidak mau bertemu dengan dokter gigi, tetapi sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati, lebih ngeri dengan sakit hati. Terima kasih Bu Dr. Gigi Wahyu atas kesempatannya, kehadirannya. Sami-sami Bapak, senang bisa berbagi. Lain kali kita berbagi di tema yang lain, karena saya tadi mendengar Bu Wahyu juga menjadi terdepan di Dinas Kesehatan dalam hal ambulan, atau dalam hal apa tadi Bu Wahyu? PSG. Apa itu PSG? Public Safety Center. Jadi itu semacam tagana di bidang kesehatan. Tujuannya merespon segala kegawat daruratan di bidang kesehatan. Itu nanti suatu saat akan kita kupas. Terima kasih kehadirannya Bu Wahyu lagi. Ketemu selanjutnya pemirsa. Itulah Bu Wahyu Dokter Gigi yang luar biasa. Dalam suasana pandemi tetap bekerja, tetap berbakti untuk negeri ini, mengabdi untuk masyarakat. Yang lebih penting adalah beliau semenjak kuliah sampai hari ini saya belum pernah melihat beliau itu marah, karena pada waktu kuliah itu hampir bersamaan, tapi sampai hari ini ceritanya belum pernah marah. Itu yang kami syukuri. Amin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Siap. Makasih. Yo, sama-sama. Sehat selalu.